Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak dapat berhadir dikarenakan ada salah satu hal yang tidak bisa ditinggal sehingga materi tentang pelaporan KKN ini hanya bisa disampaikan melalui video. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu langsung saja materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang bagaimana pelaporan KKN pada program KKN 6 tahun ini. Nah, pelaporan KKN ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah buku KKN. Ini yang dikerjakan oleh mahasiswa pelaksana KKN itu sendiri. Jadi laporannya berpindah dari laporan biasa menjadi buku terbitan ilmiah. Kemudian bagi DPL juga memiliki laporan yang ditransformasikan menjadi publikasi ilmiah berupa jurnal. Jadi pada dasarnya baik itu mahasiswa maupun DPL masing-masing punya kewajiban untuk melaporkan hasil kegiatannya. Mahasiswa melaporkan hasil kegiatan di lapangan dalam bentuk buku. Nah, para DPL melaporkan hasil pembimbingan dan kegiatannya membimbing di lapangan dalam bentuk publikasi ilmiah berupa jurnal. Oke, bagi anak-anak PWK, mungkin mahasiswa PWK mungkin sudah kenal saya, tapi mungkin di prodi lain tidak mengetahui. Nama saya Denny. Saya kebetulan dosen program studi perencanaan wilayah kota Fakultas Teknik. Selain itu juga diberikan amanah untuk memegang sebagai kepala bidang publikasi ilmiah dan KI di LP2M, sehingga pada aktivitas KKN ini saya termasuk yang ditugaskan untuk menjadi panitia terkait dengan publikasi ilmiah. Oke, langsung saja. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kelengkapan KKN konvensional itu sudah tidak diberlakukan lagi di kampus kita. Terlepas dari di kampus lain masih atau tidak, tapi beberapa kampus pun sudah menerapkan kelengkapan KKN kekinian. Nah, baik itu kelaporan individu maupun kelompok, tidak disarankan lagi membuat laporan cetak seperti biasa, sehingga kita transformasikanlah menjadi buku ilmiah ber-ISBN, sehingga hasil karya ini benar-benar dapat berguna bukan hanya sebagai laporan yang dikumpul kemudian tertumpuk, tetapi sebagai laporan berbentuk buku ilmiah, sehingga catatan-catatan kegiatan itu benar-benar terpublikasikan secara meluas di masyarakat, bukan hanya di lingkungan kampus atau panitia saja. Dan karena ini ber-ISBN, sehingga dia juga tercatat di Perpustakaan Nasional. Maka karya ini akan sangat berguna bukan hanya pada saat penyelesaian laporan saja, tetapi juga setelah lulus pun rekan-rekan sekalian termasuk DPL akan dapat memanfaatkan terbitannya dan akan bermanfaat untuk diri masing-masing karena ini terpublikasi secara nasional. Nah, bagi DPL sendiri, laporan pribadinya sebagai DPL ini dipublikasikan sebagai jurnal pengabdian kepada masyarakat. Jadi dalam bentuk publikasi ilmiah jurnal. Nah, yang pertama adalah tugas DPL terlebih dahulu, yaitu yang pertama tentunya membimbing penulisan buku. Nah, buku ini sebagai laporan ini dibimbing oleh DPL dalam penulisannya. Kemudian juga seperti yang saya jabarkan di awal tadi, bahwa tugasnya adalah menulis artikel jurnal PKM sebagai salah satu laporan dari DPL. Nah, sebelum kedua hal ini di-upload di dalam sistem untuk diproses dalam penerbitannya, maka DPL juga mempunyai tugas untuk melakukan uji plagiasi terhadap karya-karya yang ditulis, baik itu buku yang ditulis oleh mahasiswa sebagai laporan KKN maupun laporan DPL sendiri berupa jurnal PKN.
sehingga laporan yang dikirimkan atau diserahkan kepada panitia untuk proses penerbitannya tadi harus sudah lolos uji plagiasi. Nah, berapa uji plagiasinya ini? Uji plagiasinya menurut standar yang diberlakukan oleh Kemendikbudristek adalah kurang dari 20%. Nanti bisa lah ya, dicek saja masing-masing alat plagiasinya karena uji plagiasi itu menggunakan sistem persen. Maka apabila uji plagiasinya hasilnya lebih dari 20 atau lebih persennya, maka harus dilakukan perbaikan dan diuji ulang sampai lolos kurang dari 20%. Nah, kita berbicara tentang laporannya secara mendetail. Kalau kami dari bidang publikasi ilmiah, ini membagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase 1 atau pasca observasi. Jadi pada saat observasi awal pasti ada laporan observasi, hasil dari analisis potensi dan masalah yang muncul di dalam lokasi atau di tempat lokasi KKN sebelum terjun ke lapangan. Nah, ini data-datanya pasti ada, sehingga yang pertama harus dibuat dulu adalah bab 1. Dan bab 2 ini adalah profil kawasan dan analisis masalah yang didapatkan di lapangan. Juga 2 bab ini ada sebagai syarat dari mahasiswa turun ke lapangan untuk melaksanakan KKN. Setelah bab 1 dan bab 2 lolos ini, tentunya dilakukan seminar usul proposal kegiatan KKN sebelum turun ke lapangan. Nah, sehingga ini harus sudah selesai sebelum seminar proposal dan diupload setelah seminar proposal berlangsung. Setelah itu, maka dilakukanlah proses turun ke lapangan. Ini juga masuk ke dalam fase 2, yaitu pelaksanaan KKN. Dan disarankan melakukan penyusunan laporan ini selama proses pelaksanaan KKN, sehingga jika ada yang kurang di dalam buku tersebut, yaitu bab seterusnya lah ya, bab 3 dan seterusnya, sekaligus uji plagiasi ini masih bisa dilaksanakan tidak mepet waktu di akhir. Agar pada fase 3 ini seluruh laporannya sudah selesai dan siap untuk diupload sebelum seminar hasil berlangsung. Oke, bagaimana format bukunya? Kita bisa lihat ini sistematika penulisan bukunya. Maaf. Ini sistematika penulisan jurnal. Jadi bagi DPL, sangat disarankan untuk tidak menyinggung istilah KKN sama sekali, baik itu dari judul, abstrak, keyword, dan seluruh konten dari laporan berupa jurnal ini. Judulnya berbahasa Inggris, identitas penulis seperti ini, tidak boleh tertinggal, sesuai dengan template yang diberlakukan di jurnal kampus kita. Abstrak juga berbahasa Inggris, sama keyword juga hanya pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka saja yang berbahasa Indonesia. Ada yang menanyakan ke saya, bolehkah seluruhnya berbahasa Inggris? Menurut aturan jurnal dari Borneo Community Development Journal, di sana tertulis bahwa diizinkan untuk menerbitkan 2 jenis artikel, 2 jenis bahasa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, kecuali judul, abstrak, dan keyword ini harus berbahasa Inggris. Nah, kontennya boleh berbahasa Indonesia seluruhnya, boleh juga berbahasa Inggris. Yang penting adalah seperti yang saya sebutkan di awal tadi, judul, abstrak, dan keyword ini wajib berbahasa Inggris. Nah, ada juga pertanyaan yang sering muncul, metodenya seperti apa sih? Kan kita tidak melakukan penelitian. Yang dimaksud dengan metode ini adalah cerita singkat bagaimana cara kegiatan ini dilaksanakan. Jadi bagaimana Bapak Ibu melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa, program yang dilaksanakan apa aja dirangkum jadi satu cerita. Tidak boleh mengambil dari buku kata-katanya karena akan terindikasi plagiasi. Tetapi melaporkan hasil kegiatan ini dipersilakan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah sebuah cerita tentang proses bagaimana kegiatan ini dilaksanakan. Foto-foto kegiatannya, kemudian feedback dari acara ini apa. Jadi data secara umum itu tetap harus diambil agar kita bisa membuat pembahasan yang baik. Nah, silakan kesimpulannya diisi dengan bagaimana hasil dari kegiatan ini, kesimpulannya terjadi peningkatan atau penurunan dan seterusnya. Daftar pustaka ini tetap perlu dimasukkan
Karena apa? Setiap kegiatan ini, setiap subbab ini pasti ada referensi terkaitnya dalam proses pembahasan dan penyusunan pendahuluan. Dengan format APA, terserah mau menggunakan aplikasi apa, Mendeley, Zotero, atau Microsoft Word, atau Express Note, silakan ada banyak aplikasi apa yang bisa digunakan. Nah, ketentuan-ketentuan umum sebagai penulis adalah kalau jurnal ini hanya nama dosen saja. Karena apa? Uh, ini adalah sebuah laporan dari dosen. Sehingga dia melaporkan bagaimana pembimbingannya. Nah, dilaporkanlah di dalam sini. Sehingga hanya nama dosen saja yang masuk. Nah, buku ini nama dosennya di depan. Tanpa gelar. Perlu saya tekankan tanpa gelar. Karena apa? Seluruh karya ilmiah, baik itu jurnal maupun buku, tidak diperkenankan memasukkan gelar akademik atau gelar apapun di dalam nama. Nah, kemudian nama keduanya harus ketua kelompok. Nah, selebihnya silahkan disusun sendiri anggotanya siapa yang mau duluan, siapa yang mau belakangan. Nah, perbedaan jurnal antara jurnal dengan buku, ini buku minim kutipan, tapi tetap harus ada, didominasi cerita karena memang isinya adalah bercerita satu persatu bagaimana kegiatan ini dilakukan. Nah, jurnal ini mengutamakan ulasan hasil kegiatan. Ada isi ringkas dengan didampingi referensi dan perlu banyak referensi pendukung. Perlu saya ingatkan bahwa penting menghindari tulisan yang plagiasi karena pada dasarnya isi kegiatannya dapat dikatakan sama antara buku dengan jurnal, hanya saja buku ini adalah laporan si dosen dari DPL, jurnal ini laporan DPL, buku ini laporan dari mahasiswa. Nah, kita menerapkan sistem informasi pelaporan KKN seperti yang sudah saya sebutkan melalui sistem penerbitan kampus yaitu mbunipress.org.id. Jadi silakan saja ke alamat ini, jangan masuk ke alamat lain. Saya tegaskan sekali lagi, masuknya ke alamat ini, jangan masuk ke alamat yang lain termasuk website LP2R. Nah, untuk dosen silahkan masuk ke bagian jurnal. Nanti ada BCD Jurnal atau Borneo Community Development. Kemudian untuk mahasiswa yang ingin upload laporan KKN-nya berupa buku bisa melalui sistem informasi buku. Ini website lama sebenarnya, desainnya sudah berubah karena kebetulan masih maintenance, saya tidak bisa tampilkan. Tapi menu yang tampil sekarang silakan masih bisa diakses, tapi memang kondisinya belum benar-benar rapi. Sudah ada jurnal dan download. Nah, kalau DPL silakan akses ke sini. Kalau mahasiswa ingin mengupload bukunya silakan pilih. Nah, dokumen pendukungnya bisa dicari di sini seperti template bukunya, kemudian template jurnal ada di bagian. Nah, ini bagi dosen yang ingin mengakses bisa ke sini. Ada BCD jurnal. Template-nya bisa diambil di sini. Ataupun ketika masuk BCD jurnalnya masih tersedia satu link untuk download artikel. Nah, bagaimana format template buku untuk laporan kegiatan mahasiswa? Kalau 2 tahun lalu lah ya, ini formatnya masih terkunci. Nah, untuk yang sekarang, ini formatnya dibuka, jadi tidak ada lagi sistem terkunci di dalam template-nya dengan berbagai pertimbangan. Tetapi kita rubah sistem penerbitannya menjadi book chapter. Maka tidak ada lagi laporan individu yang terpisah dari buku. Kalau 2 KKN yang lalu, KKN 4 dan sebelumnya, itu masih menggunakan sistem proceeding, sehingga laporan individu dan laporan kelompok itu terpisah. Tetapi sekarang kita rubah lagi formatnya untuk mempermudah, sehingga laporan menjadi book chapter. Nah, ada bagian-bagian atau chapter-chapter atau bab-bab yang disusun oleh mahasiswa secara pribadi. Dan ingat, editingnya menggunakan style format. Tujuannya adalah untuk mempermudah editing karena setiap bab memiliki template masing-masing. Jadi terpisah lah ya. Nah, kalau template jurnal ini sistemnya masih terkunci karena memang mengikuti kebijakan dasar jurnal yang diterapkan di kampus ini berupa formulir, masih menggunakan editing format style. Nah, ini juga tujuannya untuk mempermudah editing. Ini adalah template jurnal, jadi bagi DPL silahkan download saja. Bagian kuning-kuning ini adalah editable.
editable area. Jadi kalau dari yang putih ini nggak bisa diedit-edit. Kalau ada editable area, silahkan ditulis dan diikuti sesuai dengan panduannya. Jadi, template ini pun adalah sebagai panduan. Misal, judul ditulis dalam bahasa Inggris dengan font Arial 14 bold dengan huruf kapital hanya pada awal kata, kecuali nama Latin. Maka silahkan diikuti betul-betul, jangan sampai ada all caps, karena di sini tercantum sentence case. Nah, di sini abstrak juga terlihat dia tidak cetak miring, berarti harus cetak tegak. Tidak ada yang menyebutkan harus italik di sini. Maka silakan ikuti sesuai dengan arahan yang tercantum di dalam template ini. Itu materi pertama. Nah, berikutnya saya akan share bagaimana sih penulisan bukunya. Jadi penulisan buku ini menggunakan sistem terpisah sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal tadi, yaitu menggunakan sistem book chapter. Pertimbangannya adalah kita memilih sistem seperti ini agar dapat dipublikasikan secara massal. Jadi sudah include ya di dalam sini, sudah include dia adalah laporan kelompok sekaligus laporan individu. Sama ini saya skip saja biar lebih cepat karena isinya pun sebagian sudah saya sampaikan di materi awal tadi. Nah, kuncinya adalah ini dapat terekam secara digital, kemudian publikasi AKN ini berupa pengembangan masyarakat dan melatih juga sekaligus untuk menulis buku dari hasil kegiatan. Template-nya sudah saya jelaskan di materi pertama tadi. Nah, ini urutan penulis sebagaimana yang saya sebutkan. Kita lanjut saja biar cepat. Nah, ini adalah sistematika penulisan buku. Jadi ada 4 sistematika dalam penulisan buku sebenarnya. Yang pertama adalah gambaran wilayah, yang kedua adalah analisis potensi masalah, yang ketiga kegiatan yang dilakukan, 4 dan seterusnya adalah laporan individu. Sistematikanya seperti apa? Ini sistematika penulisan buku. Jadi bab gambaran wilayah ini minimal 20 halaman. Harus terdiri dari geografis wilayahnya, administrasi wilayahnya, keterangan-keterangan lain yang diperlukan, dan daftar pustaka. Nah, ini yang dimaksud book chapter, bahwa setiap bab memiliki daftar pustaka tersendiri. Jadi ini adalah subbab ya, berarti geografis dan administratif wilayah wajib menjadi subbab yang ada di dalamnya. Selebihnya boleh ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ini hasil observasi awal dimasukkan ke dalam sini. Hasil observasi awal juga masuk ke dalam bab 2, yaitu analisis potensi masalah. Nah, ini keadaan wilayahnya seperti apa, yang ini masalah hasil observasi, minimal 10 halaman. Nah, ini silahkan dikumpulkan. Masalah apa saja yang ditemukan, boleh juga hanya dicantumkan masalah yang akan diangkat saja menjadi program kerja. Jadi ada 2 pilihan, boleh mencantumkan seluruh masalah yang diobservasi, boleh juga hanya mencantumkan masalah yang akan diangkat saja di dalam laporan atau kegiatan. Setelah selesai bab 1 dan bab 2 ini, tentunya pelaksanaan KKN dimulai, dan ini akan sambil menyusun pada pelaksanaan kegiatan atau bab 3. Ini juga minimal 20 halaman. Di sini tercantum persiapan dan pelaksanaannya, output kegiatan, dan juga daftar pustaka. Jadi ini bersinkronisasi ya. Kalau misalkan pada bab 2 ini hanya mengangkat masalah-masalah yang akan dijadikan program kerja juga, berarti kegiatannya akan sama. Hanya saja di sini cerita masalahnya di bagian sini adalah cerita terkait dengan pelaksanaan dan pemecahan masalah serta kegiatan dan outputnya. Nah, yang unik dari format ini adalah pada bab 4 ini bisa diedit. Artinya nanti bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, dan seterusnya itu adalah berdasarkan pada nama anggota yang mengerjakan laporan individu. Ini minimal hanya 10 halaman. Di sini masih masuk ke dalam gambaran wilayah, gambaran masalah. Jadi masalahnya beda. Jangan dicantumkan di sini karena ini adalah masalah yang ditarik oleh individu. Nah, ini sama isinya, hanya saja digabung dalam satu bab saja, termasuk kegiatan dan outputnya. Ingat, harus menggunakan template dari panitia. Karena apa? Ketika membuat template sendiri,
dengan dimirip-miripkan itu akan ketahuan bagi tim editor bahwa itu tidak template sebenarnya, dan resikonya memperlambat proses karena apa? Akan diminta untuk memperbaiki. Panduan ada di dalam template, jadi silakan saja download templatenya, nanti dibaca bagaimana cara penulisan. Nah, masuknya melalui ini, seperti yang saya bilang tadi, templatenya sudah tersedia di sini, jadi tinggal klik saja. Ingat, yang di-download adalah per bab. Yang bisa diedit adalah bagian bab 4 sesuai dengan kelompok atau individu masing-masing. Nah, yang kelompok ini 1, 2, 3. Ini contoh template bukunya. Untuk judul, diusahakan sekali kalau memang ingin berupa mirip dengan program kerjanya atau mirip dengan tema KKN-nya, diusahakan sekali memunculkan nama daerahnya agar tidak judulnya terindikasi plagiat. Karena misal pada tema sebelumnya itu mengangkat tentang stunting. Nah, jangan sampai judulnya sama penanganan stunting di Barito Kuala. Akhirnya akan terjadi plagiasi judul. Maka paling aman silahkan dibuat judul seunik mungkin, semenjual mungkin, karena ini adalah buku ilmiah populer. Jadi bukan laporan lagi. Silahkan dibuat semenarik mungkin. Kalau memang masih bingung membuat bahasa ilmiah populer, silahkan masukkan nama desanya agar lebih spesifik, mengurangi atau meminimalisir terjadinya plagiasi judul. Nah, ini menggunakan sistem style, ini ada navigasinya. Jadi langsung bisa menuju ke bab-bab tertentu, ini juga ada sistem stylenya. Kalau misalkan ada kebingungan, nanti silahkan hubungi kami di bagian publikasi ilmiah, langsung kontaknya. Nah, ini bab prakata, ada ketentuannya di sini seperti yang saya bilang. Paragraf pertama ini tentang sambutan DPL. Paragraf kedua, ini mencakup ringkasan atau singkatan dari kegiatan dilaksanakan. Yang paragraf 3 ini adalah penutup. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa sangat tidak disarankan menggunakan istilah KKN karena yang sebelum-sebelumnya tertolak di Perpusnas pengajuannya karena menyinggung masalah KKN. Nah, jadikanlah ini sebagai buku kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, bab 1 ini ada gambaran wilayah. Gambaran umumnya, coba kita perhatikan, font Tahoma ukuran 10 diisi dengan pembukaan secara umum mengenai gambaran wilayah dan lokasi kelompok. Panduannya tercantum jelas di sini, jadi mohon diikuti. Dan juga tentunya saya peringatkan berulang-ulang, gunakan dan download dan gunakanlah link yang ada di web, bukan meniru-niru template yang ada, karena sistem itu sudah memiliki format tersendiri. Nah, ini bagian bab 1 atau gambaran wilayahnya, silakan diisi sesuai ini. Penulisan citasi seperti ini lanjutannya saja. Cara menulis gambarnya seperti ini, boleh 1 besar seperti ini, boleh 2, boleh 4. Sesuaikan saja, tetapi sesuaikan juga dengan kata-kata yang tertulis pada panduan. Ini bab 1-nya, seperti yang saya sebutkan tadi, ini bab 2-nya. Judul bab boleh diganti dengan tema masalah, jadi tidak hanya tertulis analisis potensi masalah saja, ini bisa diganti juga dengan tema masalah secara umum apa, mendekati judul bukunya, mendekati, bukan sama persis. Nah, gambar wilayah ini boleh apa adanya, boleh juga ditambah dengan gambaran wilayah desa. Nah, di bab 3 ini diisi dengan judul atau nama kegiatan. Tapi tetap harus disesuaikan agar sesuai dengan bahasa ilmiah populer. Karena di KKN sebelumnya yang telah menerapkan sistem ini juga, saya masih menemukan judulnya yang begitu panjang karena benar-benar ingin menyampaikan program kerjanya. Sebetulnya tidak perlu seperti itu. Sederhanakan saja bahwa dia menyiratkan kegiatan itu secara umum. Jadi cukup 5 kata maksimal itu sudah cukup. Jadi tidak perlu mirip seperti laporan observasi yang begitu panjang judul kegiatannya, disederhanakan saja. Nanti kegiatannya diceritakan di paragraf sini untuk lebih detail. Nah, di sini ditulis sama seperti di luar, DPL-nya, ketuanya, kemudian seluruh anggota. Ini bab 3, kegiatan yang tadi, lanjutannya.
Nah, diisi kemudian tabel output kegiatan, ini wajib memasukkan konten YouTube, Instagram, dan seterusnya. Silakan saja di-download, nanti diperiksa, kemudian koordinasi dengan divisi program. Intinya ada link yang harus masuk ke sini dan dijabarkan setiap kegiatan atau screenshot kegiatan itu. Perlu dipahami, perlu diperhatikan bahwa konten-konten IG-nya pun, leaflet dan segala macamnya pun, hindarkan memunculkan istilah KKN jika ditampilkan di buku. Selebihnya dokumentasi yang tidak tampil di buku, silakan saja memuat kata KKN, baik itu gambar ataupun tabel, ataupun dokumentasi. Selebihnya yang direncanakan masuk ke dalam buku, sesuai ketentuan awal, jangan dimasukkan ke dalam bagian yang bertuliskan KKN. Nah, ini bab kegiatan individu, judulnya juga sangat tidak disarankan tidak panjang-panjang, diisi saja seperlunya dari 3 sampai 4 kata, agar benar-benar menyiratkan hanya secara umum saja sebagaimana sebuah judul bab, bukan judul kegiatan. Isinya sama ya, tidak ada bedanya. Silakan ditambahkan bab 4 dan seterusnya karena tidak mengandung nama. Tidak mengandung nama dan nomor bab, hanya judul bab saja. Nama ini per orang yang mengerjakan. Isinya sama, tidak ada perbedaan. Nah, cara submitnya ini saya kira tidak perlu dijelaskan. Nanti ada sesi khusus submitnya bagaimana, jadi saya skip saja. Ini cara-caranya. Ini peringatan singkat bahwa hindarkan kata-kata KKN seperti yang saya bilang, bahwa baik itu dari tulisan maupun dari gambar ataupun video yang akan dicantumkan di dalam bukunya. Kata KKN ini dapat diganti dengan pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat, atau istilah lain yang sesuai. Diharapkan untuk mengecilkan resolusi gambar agar ketika editor melakukan proses editing dan upload, ini tidak terkendala. Dan tolong perhatikan panduan penulisan. Panduan penulisannya sudah tercantum jelas di dalam buku. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami di bagian publikasi. Ada saya dan ada Pak Yunus nanti. Bab 1 dan bab 2 ini adalah sebagai syarat turun ke lapangan, sehingga setelah seminar proposal nanti akan ada sesi khusus untuk upload dokumennya, bab 1 dan bab 2-nya di sistem. Nanti kita bicarakan dengan panitia untuk jadwalnya. Apabila sudah terupload, maka diperbolehkan untuk turun ke lapangan. Nah, buku seminar ini, buku finalnya sebagai syarat dari seminar hasil. Baik, itu saja mungkin yang terkait dengan materi ini. Selebihnya yang bersifat teknis nanti kita sediakan sesi khusus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan kembali mohon maaf karena tidak bisa berhadir. Saya kembalikan ke panitia. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.